Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa kelas 11 semester genap, hari ini kita akan mempelajari tentang teknik pemesinan freeze. Tentunya kita akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin sudah kita ulas, yaitu alat potong mesin freeze. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Baik pelajar Skapsa kelas 11 teknik pemesinan dimanapun kalian berada, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan yang kemarin, yaitu tentang alat potong mesin freeze. Sebelum kita lanjutkan, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa memahami jenis dan fungsi mesin freeze. Yang kedua, siswa memahami bagian-bagian utama dari mesin freeze. Yang ketiga, siswa mengetahui klasifikasi proses pemesinan freeze. Dan yang keempat, siswa mengetahui klasifikasi alat potong pada mesin freeze. Di pertemuan yang kemarin, terakhir kita membahas tentang pisau freeze jari 2 mata potong atau end mill 2 lead. Jadi bentuknya sama dengan end mill pada umumnya. Panjang sisi potong muka tidak sama, tapi pada umumnya untuk pengerjaan finishing. Diameter cutter mulai 0,25 sampai 30 mm. Nah, kita lanjut untuk hari ini. Tadi kita sudah mengulas sedikit minggu terakhir yang kemarin. Ini kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu pisau freeze sudut. Untuk gambarnya seperti bisa kalian saksikan di layar. Ini gambarnya, bentuknya dari pisau freeze sudut. Cirinya adalah bergagang silindris maupun berlubang seperti seal and mill. Sudut pembentukan 45 derajat, 50 derajat, 55, 60, dan 75 derajat. Ini untuk sudutan pembentukannya. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk pembuatan alur ekor burung pada bagian-bagian mesin. Jadi kalau kalian membuat sebuah alur yang berbentuk ekor burung atau bersudut, ini menggunakan pisau freeze sudut ini. Jadi hasil akhirnya seperti ekor burung kalau dipandang dari samping atau dari bagian yang bersudut. Terus untuk selanjutnya yaitu cutter chamfer. Jadi pisau ini memiliki ciri-ciri bergagang silindris maupun berlubang seperti seal and mill. Jadi hampir sama dengan yang tadi ekor burung. Sudut pembentukan 45, 60, dan 75 derajat. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya dari cutter chamfer ini membuat bidang miring dengan sudut istimewa, yaitu sudut-sudut yang sudah Pak jelaskan tadi. Sudut 45, sudut 60, dan sudut 75 derajat. Oke, untuk selanjutnya kita membahas prisma cutter. Untuk gambarnya atau pisaunya bisa kalian lihat di layar. Bentuknya, ciri-cirinya berlubang seperti seal and mill juga. Sudut pembentukan 45 derajat, 50 atau 45 derajat sampai 60 derajat, 30 sampai 60 derajat, dan seterusnya. Kegunaannya untuk apa? Pisau ini untuk membuat alur V, membuat alur helix pada pembuatan cutter. Jadi pisau ini berguna untuk membuat alur V atau membuat alur helix pada pembuatan cutter. Untuk selanjutnya, pisau freeze jari 2 sudut. Jadi pisau ini bentuknya hampir sama dengan pisau-pisau yang sudah kita bahas di depan tadi, tapi ini bergagang silindris maupun konus. Sudut pembentukan bervariasi
Jadi pisaunya seperti yang ada pada layar, bisa kalian saksikan, bisa kalian lihat, kalian cermati supaya tidak terjadi kesalahan ketika menentukan pisau atau menentukan alat potong yang ada pada mesin freeze. Kegunaannya untuk apa? Membuat sudut yang sulit dikerjakan. Jadi Bapak ulangi lagi, untuk pisau freeze jari 2 sudut ini cirinya bergagang silindris maupun konus. Sudut pembentukan bervariasi, digolongkan sebagai special tool. Bisa kalian cermati lagi. Kegunaannya untuk apa? Membuat sudut yang sulit dikerjakan. Jadi ketika kalian menge-freeze atau mengerjakan benda kerja dengan sudut-sudut yang sulit dikerjakan, kalian bisa menggunakan pisau yang berbentuk seperti yang ada pada layar atau pisau freeze jari 2 sudut. Untuk selanjutnya, pisau profil. Untuk gambarnya bisa kalian lihat, sekilas sama dengan end mill atau pisau jari, tetapi memiliki sudut potong, memiliki ketajaman atau bentuk ketajaman yang di bagian atas atau ujungnya berbeda dengan end mill. Bergagang silindris atau konus, umumnya 2 mata potong. Jadi mata potongnya 2 pada umumnya. Kegunaannya untuk apa? Yang pertama, membuat alur radius. Jika kalian membuat alur berbentuk radius di ujungnya menggunakan pisau ini atau pisau profil. Yang kedua, membuat radius di bagian pojok. Biasanya di akhir pekerjaan, kalau kita membutuhkan sebuah radius atau cekungan atau radius untuk benda kerja, kita menggunakan pisau ini, yaitu pisau profil. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya adalah connex radius. Bentuknya seperti yang ada pada layar. Bisa kalian saksikan, bisa kalian cermati, bisa kalian amati bagaimana bentuk dari pisau convex radius. Cirinya bagaimana? Berlubang seperti seal and mill, bermata potong banyak seperti disc cutter. Jadi bermata banyak seperti disc cutter atau piringan potong. Kegunaannya apa? Membuat alur radius, dan yang kedua membuat radius di bagian pojok. Jika kalian mengerjakan benda kerja di bagian pojok menggunakan pisau ini juga bisa. Jadi bisa kalian cermati dulu, bisa kalian amati untuk bentuk, jangan sampai keliru menyimpulkan dengan pisau-pisau freeze yang lain. Kita lanjut, yaitu corner radius. Bentuknya bisa kalian amati di layar. Betul-betul dicermati karena dalam kelengkapan freeze hampir memiliki kemiripan terutama pada pisau potongnya. Bergagang silindris atau konus, berbentuk mirip dengan countersink. Terus kegunaannya untuk apa? Pembentukan radius bagian pinggir benda kerja. Jadi untuk pembentukan radius itu menggunakan pisau ini atau corner radius. Jadi kalau kalian ingin finishing yang bagian tepinya berradius menggunakan pisau ini, kalian cermati bentuknya, kalian amati, jangan sampai ada kesalahan ketika kalian menentukan pisau freeze. Untuk selanjutnya yaitu gear modul cutter. Bentuknya bisa kalian lihat yang ada di layar. Perhatikan dengan seksama. Cirinya berlubang seperti seal and mill, bermata potong banyak seperti disc cutter. Jadi seperti itu benda kerjanya, bisa kalian amati. Terus kegunaannya apa? Kegunaannya adalah pembentukan alur-alur roda gigi lurus maupun helik. Jadi ketika kita membuat gigi lurus atau helik, kita bisa menggunakan yang namanya gear modul cutter atau pisau modul. Oke, untuk selanjutnya pisau jari modul roda gigi. Jadi jika kalian membuat sebuah produk
dengan alur seperti roda gigi atau gigi lurus hampir sama, kalian bisa menggunakan yang namanya pisau jari modul roda gigi. Untuk gambarnya bagaimana? Bisa kalian amati di layar. Ciri-cirinya bergagang silindris atau konus, berbentuk mirip dengan countersink. Kegunaannya pembentukan alur-alur pada gigi lurus maupun helik. Sekali lagi, kegunaannya pembentukan alur-alur roda gigi lurus atau helik. Oke, lanjut. T-slot cutter. Bendanya seperti apa? Bisa kalian lihat, bisa kalian amati yang ada pada layar. Hampir sama juga dengan pisau-pisau yang sebelumnya kita bahas di depan tadi. Bergagang silindris atau konus. Hampir sama. Kegunaannya pembuatan alur T. Jika kalian membuat sebuah alur berbentuk T, berarti kalian menggunakan pisau ini, yaitu pisau T-slot cutter. Pembuatan alur-alur pasak atau woodruff. Jadi ini juga menggunakan ini. Jika kalian menggunakan alur pasak, bisa menggunakan yang namanya T-slot cutter. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi pisau-pisau yang belum kita bahas di pertemuan kali ini. Karena kalian harus memahami betul-betul kelengkapan macam-macam dari pisau fresh. Oke, cukup sekian materi untuk hari ini. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi untuk hari ini. Untuk pengumpulan tugas seperti biasa melalui Google Classroom. Dan jangan lupa like serta komen untuk mendukung program ini. Dan klik subscribe atau tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.